Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channelku Enda Widya Purnamasari. Hari ini aku akan memberikan materi lagi mengenai bina suasana dalam kehidupan bermasyarakat. Oh ya, sebelum masuk ke materi, tetap jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channelku supaya aku bisa memberikan materi-materi dan konten-konten bermanfaat untuk kalian semua. Oke, tanpa panjang lebar, aku mulai aja ya. Bina suasana. Ini secara definisi, bina suasana adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Jadi, seseorang akan terdorong untuk melakukan sesuatu apabila di lingkungan sosialnya itu ada yang menjadi panutan, bisa dalam bentuk kelompok arisan, agama, atau masyarakat umum, dan dia memiliki opini positif terhadap perilaku tersebut. Nah, bina suasana ini juga merupakan bentuk dukungan sosial atau istilahnya social support, yang berarti strategi dukungan sosial dalam bentuk kegiatan dalam rangka mencari dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat, bisa tokoh masyarakat formal maupun yang informal. Bina suasana juga merupakan jalinan kemitraan untuk membentuk opini publik dengan berbagai kelompok opini yang ada di masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, dunia usaha, media massa yang bisa menjadi panutan, dan sasaran sekundernya adalah masyarakat, baik di berbagai tingkat administrasi dari pusat hingga desa. Jadi yang namanya strategi bina suasana perlu diterapkan dalam menciptakan norma-norma yang kondusif dalam masyarakat, terutama dalam bentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga diharapkan dengan adanya bina suasana ini juga tercapai yang namanya pemasaran sosial dan membentuk kegiatan pemasaran sosial dan kampanye. Untuk apa? Ya tentunya untuk menciptakan suasana yang sangat mendukung baik masyarakat secara partisipatif dan kemitraan. Lalu apa sih yang menjadi tujuan bina suasana itu? Untuk tujuan utama pastinya tokoh masyarakat sebagai jembatan bagi sektor sosial, kesehatan, dan masyarakat juga mencari dukungan sosial terutama dalam mensosialisasikan program-program kesehatan agar masyarakat mau berpartisipasi terhadap program kesehatan tersebut. Jadi, upaya bina suasana yang kondusif juga bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, bimbingan kepada tokoh masyarakat, dan lainnya. Jadi untuk sasaran utama dukungan sosial atau bina suasana adalah para tokoh masyarakat baik di berbagai tingkat. Untuk ini disebut dengan sasaran sekunder. Lalu yang menjadi pendekatan bina suasana sendiri ada 3. Yang pertama, pendekatan individu yang dilakukan kepada individu tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan untuk menyebarluaskan opini yang positif terhadap perilaku yang sedang diperkenalkan. Yang kedua, dapat menjadi individu panutan dengan mempraktikkan perilaku yang diperkenalkan. Misalnya, seorang pemuka agama rajin melakukan kegiatan 3M, menguras, menutup, dan mengubur untuk mencegah munculnya wabah demam berdarah. Ketiga, dapat diupayakan agar mereka bersedia menjadi kader dan turut menyebarluaskan informasi untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi perubahan perilaku individu. Yang kedua, pendekatan kelompok. Jadi bina suasana kelompok lebih ditujukan kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti RT, RW, majelis pengajian, perkumpulan seni, organisasi profesi, organisasi wanita, dan lainnya. Dia bersama-sama dalam melakukan pendekatan secara kelompok kepada masyarakat
dan diharapkan dari kelompok tersebut menjadi peduli terhadap perilaku yang sedang diperkenalkan atau ada yang namanya dukungan, sehingga masyarakat mau mempraktikkan perilaku yang diperkenalkan tadi dan mampu mengadvokasi pihak-pihak terkait dalam melakukan kontrol sosial terhadap individu anggotanya. Lalu yang ketiga, pendekatan masyarakat umum, baik dalam bina suasana kepada masyarakat umum adalah dengan memanfaatkan media-media komunikasi seperti radio, TV, koran, majalah, internet, sehingga bisa tercipta yang namanya pendapat umum yang positif tentang perilaku-perilaku tersebut. Nah, lalu apa lagi sih yang diharapkan dari pendekatan ini? Pastinya yang pertama, ada yang namanya media-media massa yang menjadi peduli dan mendukung perilaku yang diperkenalkan. Jadi memang efek media itu sangat luar biasa ya teman-teman. Lalu yang kedua, media massa juga bersedia menjadi mitra dalam menyebarluaskan informasi perilaku yang diperkenalkan. Yang ketiga, tercipta yang namanya suasana dalam mendukung atau sebagai social pressure oleh individu-individu masyarakat sehingga mereka mau melakukan perilaku yang diperkenalkan tadi. Bentuk metode bina suasana banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama, ada pelatihan, kedua konferensi pers, yang ketiga dialog terbuka, penyuluhan, pendidikan, pertunjukan tradisional, diskusi meja bundar atau istilahnya round table discussion, pertemuan berkala di desa, kunjungan lapangan, studi banding, dan traveling atau seminar. Kalau saya gambarkan dalam bentuk bagan dalam bina suasana, ini ada 3 pendekatan: pendekatan individu, kelompok, dan masyarakat. Dan pelakunya untuk pendekatan individu tentunya bisa tokoh lokal, tokoh agama, tokoh politik, tokoh swasta, tokoh remaja, selebritas, influencer, dan lain-lain, sehingga tercipta yang namanya suasana tokoh tadi peduli terhadap kesehatan dan menjadi panutan. Untuk yang kedua, pendekatan kelompok, pelakunya RT, RW, kelurahan, majelis taklim, kelompok budaya, arisan, koperasi, organisasi wanita, organisasi kesiswaan, dan lain-lain, juga akan menimbulkan suasana kelompok yang peduli juga terhadap kesehatan. Dan yang ketiga, pendekatan masyarakat, pelakunya adalah media massa atau media sosial, baik bersifat cetak maupun elektronik, dan suasana akan tercipta masyarakat umum yang peduli terhadap kesehatannya. Untuk menjaga kelanggengan dan keseimbangan bina suasana, diperlukan yang pertama pastinya forum komunikasi 2 arah, yang kedua dokumen dan data yang tentunya up to date atau selalu baru, ketiga kita harus mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat karena masyarakat ini adalah sifatnya dinamis, yang keempat hubungan yang terbuka, serasi, dan dinamis dengan mitra, yang kelima menumbuhkan kecintaan terhadap kesehatan, yang keenam memanfaatkan kegiatan dan sumber-sumber dana yang mampu mendukung pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan adanya umpan balik dan penghargaan. Hubungan bina suasana dan partisipasi masyarakat. Jadi bina suasana kan sangat berguna bagi petugas puskesmas dalam membina partisipasi masyarakat melalui UKBM. UKBM sendiri adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat. Melaksanakan program UKBM ini gampang-gampang susah teman-teman, karena partisipasi masyarakat yang baik pastinya akan melakukan pekerjaan itu pasti dengan mudah. Nah, UKBM inilah yang menjadi semacam saluran pemasaran bagi program kesehatan yang ditawarkan. Akan tetapi, apabila situasi yang terjadi sebaliknya, di mana rendahnya partisipasi masyarakat, tentunya program kesehatan menjadi tidak terbantu. Tetapi UKBM-nya itu sendiri yang akan menjadi beban bagi petugas lapangan untuk menghidupinya. Ini secara singkat saja
Sehingga yang namanya partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan UKBM di puskesmas. Nah, untuk inilah yang namanya pelaksanaan kesehatan perlu menguasai berbagai macam metode dalam memanfaatkan multimedia dengan berbasis teknologi untuk mempermudah penyampaian program secara variatif. Dan adanya kecenderungan masyarakat yang tidak mau repot, tidak mau ruwet, dan mau enak sendiri itu sebenarnya wajar. Tetapi petugas juga perlu memahami dan berupaya dalam melayani dan memfasilitasi masyarakat yang seperti ini, sehingga di tempat yang sekarang partisipasi masyarakatnya pasti akan memiliki masa-masa sulit di awal. Dan di sini juga perlu yang namanya proses untuk mencapai kondisi keadaan yang diinginkan. Jadi kalau kita datang ke orang lain cuman hanya saat butuh saja, dan setelah itu tidak acuh lagi, tentunya yang akan sulit berharap akan banyaknya partisipasi dari masyarakat tersebut. Untuk esensi, kita juga perlu membangun opini di masyarakat dengan cara yang tepat sesuai juga dengan karakter masyarakat yang dituju. Dan kita harus mampu memahami karakteristik masyarakat agar mereka juga memahami bahwa gaya hidup sehat merupakan hal yang baik dan sangat menguntungkan bagi mereka sendiri. Dan dalam melakukan pemberdayaan tadi dituntut juga yang namanya kemandirian agar dia tidak terpisahkan dari yang namanya bina suasana dan menjadi patokan pada citra diri petugas kesehatan. Nah, maksud dari citra diri petugas kesehatan pasti akan mempengaruhi dalam penerimaan bina suasana tersebut. Jadi kalau image dan merek diri di masyarakat itu akan baik apabila masyarakatnya juga mau menghargai petugasnya tadi. Dan jangan mengajak orang yang menjadi donatur apabila dia tidak terbuka dalam masalah tertentu. Dan juga jangan mengajak orang lain untuk berperilaku hidup sehat, tapi kalau kita sendiri masih suka merokok di tempat umum. Juga jangan mengajak orang optimis, tapi kita sendiri masih pesimis. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau digambarkan lagi nih dalam bentuk bagan, bina suasana ini kan menciptakan lingkungan sosial atau opini publik yang kondusif untuk menguatkan dukungan terhadap perubahan perilaku individu, keluarga, kelompok, khususnya dari fase tahu ke mau. Suasana lingkungan sosial atau opini publik yang kondusif, sasaran menjadi tahu atau knowledge, dan menjadi mau atau attitude, sehingga mampu melaksanakan atau praktis. Ini butuh kesiapan dari dukungan sarana dan diimbangi oleh suasana lingkungan sosial atau opini publik yang kondusif dan suasana lingkungan sosial atau opini publik yang kondusif. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Demikianlah penjelasan saya mengenai bina suasana. Semoga bermanfaat ya. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, boleh nih, kalau mau dikomentarin nggak apa-apa di bawah. Tapi ya itu tadi, mungkin sekilas tentang bina suasana, perlu adanya komunikasi dua arah antara komunikator dan masyarakat. Demikianlah penjelasanku hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.